Kisah Lorong Setan di R.S. Sarjito. Namaku Dina Putri Astuti, mahasiswa koas Fakultas Kedokteran dari salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Aku memulai rotasi klinik di Rumah Sakit Umum DR Sarjito, salah satu rumah sakit paling sibuk, dan konon salah satu yang paling angker di Jawa Tengah. Malam itu adalah shift pertamaku di instalasi rawat inap lantai 5, lantai yang jarang disentuh oleh rotasi klinik sebelumnya. Banyak teman-temanku bilang, kalau dapat lantai 5, siapin mental. Tapi aku bukan orang yang maja. Aku lebih percaya pada data klinis daripada cerita horor. Suster jaga malam memperkenalkan diriku pada suster Rini, perawat senior yang sudah 20 tahun bekerja di Sarjito. Dia orangnya kaku, serius, dan agak dingin. Kalau ada yang aneh-aneh, abaikan saja ya Mbak Dina, katanya tanpa senyum. Maksudnya Bu? Ya pokoknya jangan sok berani masuk ruang 7. Aku terdiam. Aku belum tahu bahwa ruang 7 akan menjadi awal dari semuanya. Jam menunjukkan jam 1:30 dini hari, dan aku kebagian shift jaga dengan seorang koas cowok bernama Dimas. Kami duduk di nurse station, mengecek data pasien, sambil sesekali menahan kantuk. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik dari intercom lama di atas meja. Dina. Aku spontan menoleh ke Dimas. Dia juga mendengar. Suara itu seperti suara perempuan dewasa, lembut, dan anehnya mirip sekali dengan suara ibuku. Lu dengar? Tanya Dima mengangkat alis. Aku hanya mengangguk, lalu berkata, mungkin suster di ruang sebelah. Tapi suara itu terdengar lagi. Dina, sini nak. Aku berdiri. Naluriku ingin menyelidiki, tapi Dimas menahan lenganku. Udah, jangan ke situ. Itu dari arah lorong ruang 7, Din. Dek, lorong menuju ruang 7 memang selalu gelap karena lampunya sudah lama rusak. Tapi entah kenapa rumah sakit tidak pernah memperbaikinya. Masuk akal nggak kalau suara ibu gue bisa kedengeran dari sana, Dim? Dimas tidak menjawab. Dia hanya menarik napas dalam lalu menendok. Aku merasa didorong oleh sesuatu. Aku mengambil senter kecil dari saku jasku dan mulai melangkah perlahan menuju lorong itu. Lorong itu dingin, tapi bukan dingin karena AC. Dingin seperti hawa lembab dari dalam tanah. Bau antiseptik bercampur bau karbol mendadak berubah jadi bau besi karatan dan darah basi. Cahaya senterku menyusuri dinding, lalu berhenti di depan pintu bertuliskan angka 7 yang sebagian catnya sudah mengelupas. Aku ragu, tapi lalu klik. Pintu itu terbuka sendiri, perlahan, mengeluarkan suara derit menyayat. Ruangan itu gelap total. Tak ada pasien, hanya tempat tidur kosong dan lemari logam tua yang pintunya setengah terbuka. Dina, kamu di mana? Suara itu lagi. Kali ini dari dalam ruangan. Aku memberanikan diri menyalakan senter ke arah suara, dan tidak ada siapapun. Tapi ketika aku memutar tubuhku untuk keluar, ada sosok berdiri di balikku. Aku langsung melonjak dan senterku terjatuh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Semuanya hening, kecuali monitor detak jantung di sudut ruangan yang menyala. Padahal ruangan ini kosong dan tidak digunakan. Tapi grafiknya berjalan, seperti ada pasien yang sedang tidur di sana. Aku menahan napas. Bunyi jantungnya naik. Aku berlari keluar, kembali ke nurse station. Lu pucat banget, Din. Lu masuk ke ruang 7 tadi? Tanya Dimas. Aku hanya mengangguk. Sini, duduk dulu. Gue cerita ya. Dimas mengambil air mineral dan memberikannya padaku. Gue juga dulu pernah kayak lu. Penasaran. Tapi gue malah ngeliat bayangan orang duduk di kursi roda yang bolak-balik di lorong. Emang beneran ada penunggunya? Bukan cuma penunggu. Dulu pernah ada pasien yang meninggal kebakaran di ruang 7, tapi jasadnya nggak pernah ditemukan. Sejak itu, lorong itu selalu dingin dan suara panggilan suka muncul. Aku menggigil.
Tapi kenapa suara itu kayak suara ibu gue? Karena katanya makhluk itu bisa nyontohin suara orang yang paling kita sayang. Aku menelan ludah. Malam pertama, dan aku sudah disapa penghuni lama. Pagi harinya, saat shift berakhir dan matahari menyinari lorong rumah sakit, suasana menjadi jauh lebih normal. Seakan malam tadi hanyalah mimpi buruk dari otak kelelahan. Tapi sebelum aku pulang, suster ini memanggilku. Mbak Dina, tadi malam masuk ruang 7 ya? Iya bu, maaf. Saya penasaran. Jangan pernah masuk lagi. Saya cuma mau bilang satu hal. Dia mendekat, lalu berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Kalau suara itu mulai memanggil namamu 3 kali berturut-turut, jangan jawab, atau dia akan ikut kamu pulang. Aku terpaku, ingin bertanya lebih lanjut, tapi suster ini sudah pergi, entah kemana. Malam berikutnya, aku kembali dapat shift malam, dan saat aku duduk sendirian di meja nurse station, intercom tua itu menyala lagi. Gina, aku menutup telingaku, tapi suara itu sudah masuk ke kepalaku, dan kali ini terdengar lebih dekat. Malam kedua, aku berjaga di lantai 5. Suasananya terasa berbeda. Lampu lorong ke ruang 7 yang kemarin sempat mati menyala sendiri. Padahal sebelumnya rusak selama berminggu-minggu, kata staf jaga. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi siak, suara itu memanggil namaku 3 kali lewat intercom. Aku merasa terikat. Seperti ada yang terus-menerus mengawasi dari balik lorong. Suster ini belum terlihat. Hanya aku dan Dimas yang berjaga malam itu. Rasanya kayak ada yang bisikin nama. Gua terus, Dim. Kataku pelan. Lu belum jawab suaranya kan? Enggak, tapi gua hampir refleks bilang, iya. Waktu dengar tadi sore. Jangan pernah jawab. Jawabnya cepat. Kalau lu jawab, artinya lu kasih dia izin. Aku menatap monitor ruang kontrol. Monitor CCTV menunjukkan tiap ruangan, dan aku memperhatikan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Ada bayangan di ruang 7. Jam menunjukkan jam 2 lewat 10 menit dini hari. Aku nekat mengajak Dimas menyelidiki langsung ruang itu. Kami berjalan pelan, langkah bergema di lorong kosong yang seolah tak habis-habis. Cahaya lampu lorong meredup pelan, seakan ikut menahan napas, sampai akhirnya kami sampai di depan pintu ruang ke-7. Lu bawa senter? Tanya Dimas. Aku mengangguk dan mengeluarkan senter kecil dari saku jas. Perlahan, Dimas mendorong pintu. Kriek. Ruangan gelap itu terlihat persis seperti semalam. Kosong, tapi kali ini ada bekas tapak kaki basah di lantai. Berjalan dari sisi tempat tidur menuju lemari logam. Tapak kaki itu berhenti tepat di depan monitor pasien yang kembali menyala. Dina, monitor itu jalan lagi, kata Dimas. Lu yakin gak ada alat yang nyambung? Kosong? Semuanya dilepas sejak pasien terakhir dibawa ke ICU 2 minggu lalu. Aku menatap layar monitor, grafik detak jantung yang teratur. Tidak hanya menyala, detaknya mirip sekali dengan irama jantung manusia tidur, dan detaknya makin cepat. Dina, datang lagi ya. Suara itu terdengar langsung di belakangku. Aku berbalik cepat, tak ada siapapun, tapi lemari logam di sudut ruangan bergetar sendiri. Dimas, yang biasanya tenang, mulai gemetar. Gue dengar suara nafas dari dalam lemari. Jangan buka, Dim. Gue harus tahu. Dimas menarik gagang lemari. Lemari itu berderi terbuka. Di dalamnya kosong. Hanya satu seragam perawat lama, sudah usang dan penuh debu. Tapi bau darah segar menyengat keluar. Darah menetes dari seragam itu. Kami mundur beberapa langkah, dan saat itu juga tempat tidur bergoyang sendiri. Seperti ada seseorang yang sedang bangun dari tidurnya. Aku menyorotkan senter ke arah kasur, dan di sana terlihat bayangan tubuh manusia. Bayangan yang tak punya wajah. Keluar sekarang juga, seru Dimas. Kami kabur dari ruang itu. Pintu tertutup keras di belakang kami. BRUAA kakak,
Kembali di nurse station, aku menggigil. Tanganku berdarah. Goresan entah dari mana. Dimas terdiam. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tak lama kemudian, suster ini datang. Kalian ke ruang 7 lagi? Aku mengangguk. Pelan. Saya udah bilang jangan masuk ke sana. Itu bukan tempat untuk orang hidup. Tapi Bu, kenapa tempat itu tetap ada? Kenapa enggak ditutup total? Karena dulu ada pasien yang tidak pernah keluar dari sana. Jiwanya tertinggal. Dia selalu butuh ditemani. Dimas melirikku, itu maksudnya. Penunggu di sana adalah pasien, suster. Rini menatap kami dalam-dalam. Dia bukan cuma pasien, dia juga pernah jadi bagian dari kami. Setelah suster pergi, Dimas menunjukkan sesuatu yang ia temukan di catatan jaga tahun 1996 yang masih tersimpan di komputer rumah sakit lama. Lihat nama ini. Aku membaca. Pasien 13. Ruang ke-7. Masuk tahun ke 1996. Status tak tertangani. Penyebab luka bakar berat akibat korsleting alat medis. Tanggal kematian tidak tercatat. Aku merinding. Pasien 13 tak pernah keluar dari ruang ke-7. Bahkan tidak pernah tercatat mati. Apa dia masih menunggu ditangani? Atau menunggu seseorang datang? Malam makin larut. Tapi justru saat hening, terdengar bunyi telepon dari ujung lorong. Suara deringnya sangat tua. Seperti telepon pewter jadul. Padahal semua sambungan telepon sudah pakai sistem baru. Aku dan Dimas saling tatap. Lu yakin mau angkat? Aku mengangguk. Aku harus tahu siapa atau apa yang terus memanggilku. Kami berjalan pelan ke arah suara. Telepon itu tergeletak di atas meja kecil di depan ruang 7. Aku mengangkat gagangnya. Dina, ayo buka pintunya lagi. Aku masih di sini, sendirian. Seketika udara menjadi dingin, seperti suhu ruang turun drastis. Aku menatap ke arah Dimas yang berdiri jauh di belakang. Tapi sebelum aku bisa bicara, pintu ruang 7 kembali membuka sendiri. Dan dari balik pintu, bayangan tubuh terbakar perlahan melangkah keluar, menyeret kaki yang hangus. Matanya hitam, tidak ada wajah. Tapi dari bibir yang hangus, terdengar bisikan. Besok kita ngobrol ya Dina. Aku tidak tidur semalaman. Sejak bayangan tubuh terbakar itu muncul dan memanggil namaku dari balik ruang 7. Dunia rasional yang selama ini kupahami perlahan retak. Paginya, aku tidak langsung pulang ke kos. Aku naik ke lantai administrasi rumah. Sakit, diam-diam meminta bantuan staf IT lama untuk melihat data arsip tahun ke 1996. Di sana aku berharap bisa menemukan informasi tentang pasien ke-13. Kamu cari data pasien lama? Tanya Pak Ahmad, petugas arsip senior. Iya Pak. Nama pasiennya tidak ada, hanya disebut pasien 13. Masuk ruang 7? Tahun berapa? 1996. Pak Ahmad terdiam sejenak, wajahnya berubah kaku. Tahun itu, ruang 7 kebakaran, pasien hilang. Jasadnya nggak pernah ditemukan. Setelah itu, ruangan itu ditutup lama sebelum dibuka lagi untuk rawat inap. Kenapa dibuka lagi? Entahlah, manajemen baru tidak percaya hal begituan. Tapi semua staf lama tahu, ruang 7 bukan tempat biasa. Malam ketiga aku berjaga sendirian. Dimas dapat rotasi ke IGD. Jam menunjukkan 01.00 dini hari. Tiba-tiba, dari ujung lorong, aku melihat seorang perempuan muda dengan seragam perawat putih berjalan ke arahku. Seragamnya model lama, kerah lebar, topi perawat kecil di kepala. Dia tersenyum lembut dan menghampiriku. Kamu Dina ya? Koas baru? Iya Bu. Ibu siapa ya? Panggil saja Suster Rani. Malam ini kamu jaganya sama saya. Aku merasa aneh. Nama itu tidak ada di daftar jaga malam. Tapi dia terlihat nyata. Nafasnya tampak. Bahkan, aku sempat menjabat tangannya. Dingin, tapi padat. Ayo, kita cek pasien.
Di Huang 9 dan 10. Katanya sambil berjalan duluan. Sepanjang malam, dia membantu mengecek infus, mencatat tekanan darah pasien, bahkan memijat pundakku saat aku lelah. Kamu hati-hati ya, lorong ini bisa mengingat siapa saja yang pernah lewat, dan kadang yang diingat tidak bisa pulang. Aku tidak paham maksudnya, tapi dia tersenyum, lalu pergi ke arah lorong ruang 7 dan menghilang dalam kegelapan. Paginya, aku cerita ke suster ini. Bu, tadi malam saya dibantu suster Rani. Dia baik banget, tapi saya nggak lihat namanya di daftar jaga. Wajah suster Rini langsung tegang. Kamu bilang? Suster Rani? Iya. Perawat muda rambut dikat, pakai topi kecil model lama. Suster Rini menghela napas panjang. Suster Rani itu sudah meninggal tahun ke-1996. Dia satu-satunya perawat yang ikut terbakar saat kebakaran di ruang ke-7. Tapi jasadnya juga tidak pernah ditemukan. Darahku seperti surut ke kaki. Tapi Bu, saya sentuh dia. Kami ngobrol semalaman. Kamu beruntung, dia mungkin belum marah padamu. Belum? Kalau dia sudah marah, kamu tidak akan duduk di sini sekarang. Malam keempat, aku menerima mimpi yang sama berulang-ulang. Aku berdiri di lorong gelap yang sepi, lalu melihat suster Rani berjalan di depan. Memanggilku pelan. Dina, ayo ikut aku. Kamu perlu lihat sesuatu. Aku ikut langkahnya, menembus lorong, hingga sampai ke sebuah ruangan tertutup dengan pintu besi berkarat. Di atasnya tertulis, ruang saksi, dokumen tertinggal. Pintu itu terbuka sendiri. Di dalam, aku melihat rekaman kejadian malam kebakaran tahun 1996 September. Arti, tayangan video yang diputar di udara kosong. Asap menesak. Teriakan pasien. Suster Rani berlari menyelamatkan seorang anak kecil. Tapi, saat dia hampir keluar, sesuatu menariknya kembali ke dalam. Aku terbangun dalam peluh dingin. Tapi tangan kiriku berbau asap dan gosong. Itu bukan mimpi biasa. Siangnya, aku kembali ke ruang arsip. Pak Ahmad menyambutku dengan wajah tegang. Kamu cari suster Rani kan? Ini foto perawat angkatan 1996. Aku melihat fotonya. Di barisan belakang, berdiri seorang wanita muda dengan senyum lembut. Persis wanita yang menemaniku semalam. Ada hal lain, Pak? Iya. Lihat perawat di sebelahnya. Aku menatapnya dan membeku. ITU. Herman. Pak Ahmad mengangguk pelan. Dulu dia masih residen, tapi dia dituduh lalai malam itu karena tidak mematikan alat monitor yang menyebabkan korsleting. Dia masih kerja di sini. Ya, tapi sejak saat itu dia berubah, lebih tertutup katanya. Sering mendengar suara dari ruang 7 juga. Malam harinya, saat aku berjalan ke kantin, aku melihat sosok berdiri sendiri di depan lorong ruang 7, Suster Rani. Dia tak menoleh ke arahku, tapi aku bisa mendengar bisikannya jelas. Kau sudah lihat kebenarannya, Dina. Sekarang, bantu aku. Antar dia pulang. Aku tidak mengerti siapa yang dia maksud, tapi dari jauh, dari dalam lorong, pasien 13 muncul perlahan, diseret oleh 2 tangan gelap dari bayangan. Kita belum selesai. Hari itu, aku kembali menjelajah arsip elektronik lama. Tapi kali ini, aku dibantu secara diam-diam oleh seorang teman dari bagian sistem informasi. Wira, kami mencoba menyusuri semua data pasien masuk pada bulan Mei tahun 1996. Ada yang aneh, kata Wira, menatap layar dengan dahi berkerut. Apa? Ada satu entry dengan ID pasien, tapi tanpa nama, tanpa nick, tanpa keluarga. Kuma Torsialis. Subjek 13. Penanganan eksperimental. Eksperimental? Iya, tapi kolom detail prosedurnya kosong. Lognya berhenti tiba-tiba
Setelah laporan kebakaran, aku membeku. Jadi, pasien 13 bukan sekadar pasien umum. Dia adalah subjek uji coba. Apa ini semacam uji alat medis atau prosedur baru? Mungkin, tapi yang bikin makin aneh, Wira mengetik sesuatu. Dan layar menampilkan file ini dilindungi oleh otorisasi khusus. Dr. Herman. Deg. Aku mematung. Ingatanku kembali ke foto lama yang menunjukkan Suster Rani berdiri di samping Dr. Herman. Mungkinkah dia tahu semua ini sejak awal? Malamnya, aku nekat menemui Dr. Herman di ruangannya. Beliau kini adalah kepala pengawas klinik. Seorang dokter tua berambut tipis, sorot matanya tajam, tapi menyimpan letih dalam. Saya tahu kamu penasaran, Dina. Tapi kamu belum siap menghadapi apa yang sebenarnya terjadi. Tolong, Dok. Saya sudah terlalu dalam. Setiap malam, suara itu memanggil. Saya melihat bayangannya. Bahkan Suster Rani muncul lagi. Dia belum pergi rupanya. Gumam Dr. Herman lirih. Aku menatapnya lekat-lekat. Dok, siapa sebenarnya pasien 13? Herman menghela napas. Pasien 13 adalah bagian dari program riset medis kami. Tahun ke-1996, dia penderita kerusakan saraf total akibat kecelakaan. Kami mencoba prosedur penggabungan stimulasi otak dan perangkat elektrik. Teknologi yang saat itu masih terlalu dini. Terlalu dini? Iya. Alatnya korslet. Dia terbakar di tempat tidur, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hanya sisa-sisa logam meleleh. Aku menggigil. Jadi pasien itu meninggal secara teknis. Ya, tapi alat yang kami pasang sempat mengirim sinyal detak jantung palsu. Selama 3 hari setelah api padam. Bagaimana bisa? Itulah kenapa kami tak pernah bisa menjelaskan. Dan sejak itu, ruang itu tak pernah sama. Malam harinya, aku mendengar detak monitor kembali hidup dari ruang 7. Padahal semua kabelnya telah dicabut. Aku berjalan perlahan ke airlock. Pintu ruang 7 terbuka sedikit. Di dalamnya, samar-samar terlihat bayangan. Seseorang duduk di atas tempat tidur. Tubuhnya hangus, wajahnya tak berbentuk. Kamu kembali, Dina. Kenapa aku? Karena hanya kamu yang mendengar semua ini. Yang melihat, yang masih percaya. Aku memberanikan diri masuk, dan dia pun menatapku. Tiba, aku melihat sekelebat memori bukan milikku. Seperti kilatan layar film, ruang putih terang, alat medis mengeluarkan suara berisik. Tariukan posion 13 saat tubuhnya terbakar. Suster Rani berusaha memutus aliran listrik. Dr. Herman menutup pintu dari luar. Suster Rani terjebak. Kau melihatnya. Ya Tuhan, dia belum bisa pulang. Aku pun tidak lengkap. Mataku berer. Aku sadar, mereka tidak hanya mencari pertolongan. Mereka ingin keadilan. Aku pergi ke kamar suster. Di loker besi tua yang sudah tidak terpakai, aku menemukan kotak kecil berdebu. Ada pita rekaman audio. Labelnya Malam Shift 16 Mei tahun 1996, Rani. Aku segera memutarnya dengan alat lama di ruang perawat. Suara Rani. Pasien 13 mulai gelisah. Suhu naik. Alatnya mulai berasap. Halo Dr. Herman, kenapa pintunya dikunci? Teriakan. Alat meledak. Satu suara terakhir. Maafkan aku, tapi proyek ini tak boleh gagal. Tanganku gemetar. Suster Rani dikorbankan, Potion 13 dimusnahkan secara sengaja. Malam itu, aku kembali ke lorong. Suara dari ruang 7 sudah tidak terdengar. Tapi di depan pintu, kini tergantung salib perak kecil. Dan di bawahnya, Tear the Pet 1, amplop coklat tua. Isinya, kebenaran sudah kamu buka, tapi pintu belum tertutup. Hanya satu cara. Kembalikan mereka ke tempat semestinya. Dan di bawah kalimat itu,
Buka pintu ruang saksi. Lantai 2 bit. Jam 02,0. Klik. Pintu besi tua itu terbuka perlahan, menyingkap ruangan tua berlapis debu dan arsip-arsip rusak. Tapi di tengah ruangan hanya ada satu kursi kayu dan satu pintu besi lain lebih kecil dengan tulisan memudar, akses lorong bawah khusus penelitian. Suasana berubah drastis begitu aku mendorong pintu itu. Udara hangat bercampur aroma logam dan darah menyambut. Tangga menurun, menyambut langkahku. Dan setiap anak tangga terasa seperti menuju ke perut bumi. Lampu-lampu neon tua menyala satu persatu seiring aku menuruni lorong itu. Ceklek, 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 hingga aku tiba di lorong sempit dengan pintu-pintu kamar di kiri kanan. Nomornya tidak biasa 13A, 13B, 13C. Seperti replika lantai 5, tapi tersembunyi di bawah tanah. Di ujung lorong, pintu besar berwarna hitam menunggu. Di sanalah aku tahu pasien 13 dan Suster Rani menanti. Aku membuka pintu itu dan mendapati ruang kosong penuh kaca dua arah, seperti ruang interogasi. Tapi tanpa kamera, di tengah ruangan berdiri tubuh hangus, kepalanya tertunduk. Detak jantung terdengar, bukan dari alat, tapi dari dinding ruangan. Kau datang, Dina. Tiamat. Tak ada wajah, hanya bayang hitam dengan sisa-sisa jaringan terbakar. Akhirnya, kau membuka pintu ini, pintu yang mereka kunci, pintu kebenaran. Aku tak sanggup berkata-kata. Aku tidak butuh tubuh, aku tidak butuh nyawa lagi. Aku hanya butuh satu hal, Kidal. Tiba-tiba, bayangan lain muncul. Suster Rani. Wajahnya pucat, matanya basah. Kamu sudah melihat semuanya, Dina. Katakan pada dunia bahwa aku tidak meninggalkan pasienku. Aku dikorbankan. Tanganku refleks mengambil rekaman pita dan foto-foto lama dari saku jas labku. Aku meletakkannya di lantai. Aku akan serahkan ini ke manajemen rumah sakit. Kebenaran harus keluar. Tapi, setelah ini, kalian harus pergi. Lepaskan lorong ini. Pasien 13 menatapku, lalu menoleh pada Suster Rani. Kalau kau yang berkata begitu, maka waktunya sudah tiba. Tiba-tiba lorong mulai bergetar. Lampu neon berkedip liar. Suara raungan besi tua terdengar di atas kepala. Keluar sekarang, Master. Rani mendorongku keluar. Dan pintu di belakangku tertutup sendiri. Aku berlari melewati lorong bawah tanah itu, menuruni tangga, hingga kembali ke ruang arsip lantai 2 bit. Lalu, suara-suara itu berhenti. Hari berikutnya, aku menyerahkan semua bukti ke kepala rumah sakit. Pita rekaman, dokumen pasien 13, dan catatan yang selama ini dikubur. Awalnya mereka menolak percaya. Tapi setelah investigasi lebih dalam, ruang bawah tanah, yang selama ini dianggap bunker teknik tua, ditemukan, dan benar adanya. Jejak kebakaran dan peralatan eksperimen rusak ditemukan di sana. Suster Rani dan pasien 13 akhirnya resmi diakui dalam laporan internal, meski tidak diumumkan ke publik. 3 bulan kemudian, lantai 5 ditutup untuk renovasi dan ruang 7 dihapus dari daftar ruangan. Nomor 6 kini langsung lompat ke nomor 8. Tak ada yang menyebut-nyebut lagi tentang lorong setan, tapi aku tahu lorong itu masih ada. Beberapa waktu lalu, aku kembali ke rumah sakit Sarjito untuk menjenguk pasien. Aku berjalan melewati lantai 5 yang kini bercat putih bersih. Tiba-tiba, interkom tua di pojok ruangan yang seharusnya sudah dimatikan menyala sebentar. Dan dari sana, aku dengar suara perempuan lembut berkata, "Terima kasih Dina." Aku hanya tersenyum, lalu berjalan pergi. Karena aku tahu, mereka sudah tenang. Tapi lorong itu akan selalu mengingatku. Dan cerita pun tamat.